Hai guys, Vian di sini dan kali ini saya akan melakukan sharing tentang IoT yang dimana project IoT kita ini nanti akan dikontrol melalui Blink dan tidak selain dikontrol itu nanti akan melakukan push notification. Nah, dalam project ini nanti ada 5 fitur yang kami angkat, yaitu yang pertama adalah membaca sensor ultrasonik. Itu ada dua. Yang pertama adalah membaca kondisi pintu yang terbuka atau tertutup. Yang kedua itu membaca kondisi adanya orang yang sedang wudhu atau tidak. Yang ketiga adalah mengontrol lampu. Yang keempat adalah mengontrol pompa air. Dan yang kelima adalah push notification. Oke, langsung saja. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar semakin berkembang. Oke, kita mulai dari program Arduino-nya dulu. Karena ini nanti akan diimplementasikan di ESP32. Nah, di sini saya melakukan define dahulu, yaitu di mana define Blink serialnya. Setelah itu mendefine trigger dan echo pada setiap ultrasoniknya, yaitu pin 39, 36, 35, dan 34. Nah, setelah melakukan pendefinisian pada pin tersebut, saya membutuhkan library yang yaitu wifi.h karena ini nanti koneksi antara ESP32 dengan internet itu menggunakan wifi, lalu membutuhkan wifi client.h, lalu Blink simple ESP32 karena ini dijalankan di ESP32. Selanjutnya kita melakukan pembuatan variabel yang berfungsi sebagai durasi dan distance, menghitung distance dan durasi dari ultrasonik yang bertipekan long untuk masing-masing ultrasonik. Nah, selanjutnya itu melakukan definisi out-nya. Untuk out sendiri itu nanti dapat kalian isi ketika kalian membuka aplikasi Blink. Nah, nanti saya demokan juga bagaimana cara mendapatkan out dari Blink-nya melalui email kalian. Atau ya kalau sebagai contoh itu pakai email saya sendiri. Setelah itu SSID sebagai nama dari WiFi untuk dikoneksikan ke ESP32 dan passwordnya. Selanjutnya itu fungsi dari Blink Timer waktunya itu sebagai interval untuk melakukan push notification itu nanti. Untuk lebih jelasnya lanjut aja dahulu sampai ketemu nanti di waktu intervalnya. Nah, selanjutnya itu adalah melakukan definisi flag secara boolean baik true atau false kondisinya. Kalau saya di sini menggunakan kondisi flag false keduanya. Karena pertama yaitu flag pertama sebagai ultrasonik pertama, flag kedua sebagai ultrasonik kedua. Di sini selanjutnya saya menggunakan notifikasi untuk flag yang pertama saja karena sejujurnya ini sama saja kalau misalnya saya buat kedua notifikasi, tinggal main logikanya saja. Yang pertama itu adalah kita membuat fungsi notifikasi yang dimana fungsi tersebut memiliki dua kondisi, yaitu jika flag true, Blink akan memberikan notifikasi kepada kita bahwa door open atau door terbuka, waktu pintu terbuka. Nah, jika tidak, jika flagnya false, maka Blink akan memberikan notifikasi kepada kita bahwa pintu tertutup atau door closed. Nah, ini yang saya komen ini sebenarnya sama logikanya. Tinggal melakukan pergantian flag saja, true atau false-nya. Nah, kalau yang selanjutnya ini adalah menggunakan notifikasi bot atau notifikasi keduanya. Itu memiliki 4 kemungkinan, misal flag true, true false, false true, dan false false. Setelah itu kita melakukan definisi pada pin mode di void setup-nya dan jangan lupa untuk memberikan serial bikin. Kalau saya menggunakan 9600
Karena fungsi dari serial begin itu nanti akan bisa dimonitor di serial monitor. Yang pertama itu pin modenya itu triggernya saya buat output dan echo-nya saya buat input, dan pin mode yang trigger kedua itu juga output, echo keduanya juga input. Ini untuk masing-masing ultrasonic. Dan untuk setup blinknya itu harus menggunakan instruksi blink begin untuk menjalankan fungsi out, SSID dan pass pada ESP32. Nah, yang saya bilang tadi di blink timer waktunya itu berfungsi sebagai set interval itu seperti ini. Jadi variabel waktu itu nanti berfungsi sebagai penyimpan interval dari notifikasi. Misal saya buat 22.000, itu dalam satuan waktu apa? Itu dalam satuan waktu millisecond. Jadi misal saya buat 5 detik saja, itu ya saya ganti 5.000 saja sudah cukup. Itu terserah gitu. Nah, selanjutnya itu adalah saya membuat fungsi ultrasonic untuk pintu, yaitu dimana kita harus mengaktifkan low sebentar pada trigger dan high pada delay 10 mikrosecond. Setelah itu pada variabel durasi itu menghitung pulsa dari echo yang ada pada kondisi high. Nah, variabel durasi itu nanti, nilai dari durasi itu nanti berfungsi sebagai penghitung dari jarak di ultrasonic. Jadi kalau bisa dibaca ya, jarak sama dengan nilai durasi dikali 0,034/2. Ini sebagai serial saja buat mengetahui jarak dari distance-nya. Cuma saya berikan kondisi jika lebih kurang dari 5 itu ngomong kalau misalnya serial print LN-nya itu terlalu dekat. Selain itu ya buat menghitung jarak dari ultrasonic dengan delay waktu 500 milisecond. Nah, setelah itu kita memerlukan pengkondisian dari flag. Jadi misal distance-nya kurang dari 20 itu flagnya false, dan jika distance-nya lebih dari 20 itu flagnya true. Dan yang terakhir pada fungsi ultrasonic itu nanti adalah blink virtual write yang berfungsi sebagai nanti dimonitorkan pada barometernya dari blink. Nanti juga akan saya buat demonya. Untuk selanjutnya itu adalah fungsi dari ultrasonic untuk wudhu, itu sebenarnya sama, tinggal mengganti trigger echo-nya, terus durasinya, distance-nya, variabelnya, dan pin dari virtual write-nya saja. Dan yang terakhir itu menjalankan ke semua fungsi, yaitu seperti ultra pintu, ultra wudhu, lalu blink.run untuk menjalankan blinknya dan ESP-nya, dan waktu.run untuk menjaga set intervalnya. Selanjutnya saya akan menemukan bagaimana mendapatkan software blink, men-setup software blink, dan bagaimana cara mendapatkan out-nya melalui email kalian, serta tentang GUI-nya itu nanti seperti apa.
Kali ini kita akan mendemokan bagaimana cara mendapatkan Blink, karena di sini saya sudah mendapatkan Blink. Ya saya pandu mulai dari nol, yaitu pertama buka Play Store kalian dan cari Blinknya, software Blink, yaitu Blink IoT for Arduino, ESP dan Raspi. Klik, dan karena saya sudah install, kalau misalnya belum install, klik install. Setelah itu open. Nah, ini merupakan tampilan dari Blink. Karena di sini saya sudah memiliki GUI-nya, mulai dari ultrasonic wudhu, ultrasonic pintu, lampu dan pompa air, serta push notification-nya. Lalu bagaimana cara membuat GUI seperti ini? Kalian tinggal tarik ke kiri. Nah, di sini kan ada energi balance-nya, yaitu punya saya sisa 400 ya. Nah, itu terbatas. Jadi Blink itu terbatas kalau misalnya untuk free. Sehingga kalau misalnya saya buat seperti ini, itu tersisa 400 energi. Dan itu terserah kalau misalnya kalian mau menambahkan kontrol apa gitu. Nah, untuk yang barometer monitor jarak dari ultrasonic, kalian dapat menggunakan gauge, fungsi GUI gauge. Jadi ini saya menggunakan gauge-nya 2. Lalu untuk mengontrol dari buttonnya, saya menggunakan style button. Setelah itu yang terakhir yaitu menggunakan push notification, menggunakan yang ini. Nah, ini notification, pilih yang notification. Setelah itu kalian atur pin inputnya. Nah, seperti yang saya demokan tadi tentang programnya, di fungsi ultrasonic terdapat blink rate-nya itu virtual 1 atau V1. Jadi ini saya buat V1 saja sebagai ultra wudhu dan V5 sebagai ultra pintu. Untuk pengaturan pinnya terserah kalian sebenarnya. Terus selanjutnya adalah pengaturan tombol lampu, yang dimana ini nanti fungsinya sebagai mengatur lampu menggunakan GPIO dari ESP32. Nah, dalam pengaturan ini nanti kalian terserah mau menggunakan berapa. Kalau saya menggunakan GPIO 3 dan 4. Nah, modenya itu saya gunakan sebagai switch. Bisa saya buat sebagai push, tapi untuk push itu tidak bisa dikunci gitu. Jadi ya saya gunakan switch saja. Nah, ini untuk label-labelnya, terserah mau seperti label apa. Lalu untuk edge-nya terserah kalian pilih rounded, sharp atau peel. Kalau biasanya saya menggunakan peel karena lebih cantik aja sih. Nah, jadi seperti ini. Nah, sama dengan yang bagian pompa air, penjelasannya juga sama. Saya menggunakan peel karena lebih cantik saja. Nah, untuk yang push notification itu tidak bisa, ya bisa diatur, cuma ini hanya pengaturan jika jika hardware, maksudnya HP Anda itu offline. Nah, itu tetap mengirimkan push notifikasi atau tidak. Kalau saya, agar sesuai dengan fungsinya, saya buat on. Nah, ini terserah mau instan atau berapa second, itu terserah. Priority-nya saya buat normal saja karena juga tidak membutuhkan priority yang sangat penting gitu. Nah, lalu bagaimana cara mendapatkan outnya? Kalian klik gambar mur yang ada di atas, di sampingnya lambang plus. Setelah itu device Anda pastikan menggunakan ESP32. Kalau saya menggunakan ESP32, terserah kalau kalian. Kalau misalnya pakai ESP8266 ya silakan, juga bisa kok. Karena saya menggunakan ESP32. Setelah itu untuk out tokennya, nah ini kalian klik yang email all.
Nah, nanti akan keluar out dari bringnya ini nanti. Nah, ini outnya sudah saya kirim melalui email saya, ke email saya. Sekarang kita coba cek outnya itu sudah ada benar atau belum. Sebentar. Di bagian spam aman di mana ya? Bentar. Ya, yang pasti itu nanti akan masuk ke email kalian, dan ini nanti bentar, blink. Nah ini sudah masuk. Ketika saya klik, nah terdapat out tokennya. Nah, kode out ini kalian copy ke variabel out yang ada di program Arduino itu tadi. Jadi di dalam tanda petik itu kalian klik, kalian pastekan kode out kalian. Setelah itu kalian upload coding Anda ke ESP32. Tuh. Nah, itu cara mendapatkan kode out-nya. Nah, ini sudah. Nah, ketika kalau kalian sudah benar, misalnya out-nya sudah benar, terus SSID dari passwordnya sudah benar, kalian tinggal klik play. Nah, karena ini device saya offline, jadi ya sehingga tidak keluar. Tapi nanti saya tampilkan video yang dimana berfungsi semua fungsi-fungsi dari tombolnya atau barometernya. Ya, kembali ke bagian PC lagi. Ya, yang bagian ini tadi yang bagian outnya. Setelah kalian paste, jangan lupa kalian paste. Setelah itu kalian upload ke ESP32 kalian, dan jangan lupa untuk toolsnya itu kalian pilih ESP board 32 dev module. Nah, kalau misalnya tidak ada, kalian klik pilih include library, manage libraries, kalian cari ESP32, dan itu ada banyak sih librariesnya. Sebentar, ini saya loading dahulu. Nah, misal ini saya klik ESP32. Nah, ini ada banyak yang harus ada banyak yang pilihan untuk diinstal. Kalau saya penginstalannya itu lewat manual sebenarnya, lewat GitHub. Cuma kalau misalnya secara tutorial di internet itu lewat sini juga bisa. Misal sebentar, tidak terlihat yuk. Sebentar, saya tambahkan dahulu window capture. Nah, ini terserah, ini kalian pilih yang, ini play juga bisa ataupun
Pokoknya semua tentang ESP32 kalian install ya. Setelah itu kalian akan keluar boardnya, yang dimana board itu nanti seperti ini, ESP32 modul, dev modulnya. Jika sudah, kalian jangan lupa klik portnya yang mana. Setelah itu kalian upload program kalian ke ESP32. Nah, ketika sudah diupload di ESP32, harusnya program kalian bisa berjalan dan jangan lupa untuk di play. Dan harusnya sudah mulai ada push notification dan monitor ultrasoniknya. Jadi lampu depan nih Pak on. Nyala langsung dia Pak. Ini mesin air. Lampu depan mati. Soalnya